Bab 1226, mohon maaf. 1 lawan 3. Itu 3 leluhur dewa. Mengapa Sander Ye begitu gila? Semua orang kuat dari klan Helian sedikit terkejut saat ini. Tuan muda Ye ini benar-benar hebat. 3 leluhur dewa. Terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak, dilihat dari momentumnya, Sander Ye telah sepenuhnya melampaui 3 pelayan dewa. Ketika mendengar perkataan Sander Ye, raut wajah ketiga pelayan dewa di kejauhan tiba-tiba berubah jelek. Sombong sekali. 1 lawan 3. Jika mereka bertiga benar-benar kalah jumlah, mereka akan kalah telak dalam hal momentum. Kemudian, pelayan Dewa Yu yang memegang pisau panjang perlahan melangkah keluar. Dia menatap Sander Ye, "Aku akan bertarung denganmu." Pelayan Dewa Pei sedikit tidak senang, untuk apa membuang waktu dengannya. Dia jelas-jelas ingin perkelahian kelompok. Pelayan Dewa Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Jika kita benar-benar bertarung dalam kelompok dan berita itu tersebar, itu akan berdampak buruk bagi reputasi Aula Tao penciptaan kita. Pelayan Dewa Pei ingin mengatakan sesuatu, tetapi pelayan Dewa Yu berkata, "Aku duluan." Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah Sander Ye. Pelayan Dewa Pei ingin mengatakan sesuatu, tetapi pelayan Dewa Yin tiba-tiba mencibir dan berkata, dia pasti tertarik dengan pedang di tangan Sander Ye. Pelayan Dewa Pei mengerutkan kening. Tak jauh dari situ, pisau di tangan pelayan Dewa Yu tiba-tiba keluar dari sarungnya. Jelek. Cahaya bilah pisau itu setinggi 10.000 kaki, menghancurkan segalanya. Di kejauhan, hampir pada saat yang bersamaan, Sander Ye menebas dengan ganas dengan 2 pedang di tangannya. Wah! Cahaya bilah pedang itu pecah dengan suara keras, tetapi pada saat ini, pelayan Dewa Yu telah menerjang ke arah Sander Ye dan menebasnya dengan ganas menggunakan pisaunya. Pisau ini mengandung kekuatan Dao Agung yang tak terbatas. Kekuatan dahsyat pisau Dao Agung langsung menembus kekosongan ruang dan waktu yang tak terbatas, membuat semua orang di luar ruang dan waktu merasakan tekanan yang mencekik. Sander Ye mengayunkan pedangnya lagi ke bawah dengan kedua pedang di tangannya. Berjuang keras. Bang! Kilatan cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan pelayan Dewa Yu langsung terpental. Begitu dia berhenti, pisau panjang di tangannya langsung hancur. Melihat pemandangan ini, Dewa Pengawal Kekaisaran menyipitkan matanya, dan tatapannya jatuh pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Harus dikatakan bahwa dia terkejut. Pisaunya bukan benda biasa, tetapi di depan pedang ini, pisau itu hancur hanya dengan 1 sentuhan jari. Benda ilahi macam apa ini? Mungkinkah itu benda ilahi suci dari peradaban kosmik tingkat 9? Memikirkan hal ini, alis pelayan Dewa Yu tiba-tiba mengernyit. Pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin di sampingnya juga tampak sedikit heran saat ini, karena mereka menemukan bahwa pedang Sander Ye terlalu kuat. Jika itu benar-benar benda ilahi suci dari peradaban kosmik tingkat 9, maka itu berarti kekuatan di belakang Sander Ye adalah peradaban kosmik tingkat 9. Peradaban kosmik tingkat 9. Pelayan Dewa Pei langsung menolak gagasan ini dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. 2 pelayan dewa lainnya juga mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka. Peradaban kosmik tingkat 9. Itu konyol. Mereka juga menyelidiki asal-usul Sander Ye dan menemukan bahwa dia berasal dari alam semesta peradaban tingkat rendah, sama sekali bukan peradaban tingkat tinggi. Selain itu, Sander Ye bukanlah reinkarnasi dari orang besar. Terlebih lagi, hanya ketika mereka mencapai level mereka barulah mereka menyadari betapa sulitnya mencapai peradaban kosmik tingkat ke-9. Pada saat ini, pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, bunuh saja dia dulu." Sambil berbicara,
dia menatap pelayan Dewa Yu. Pelayan Dewa Yu melangkah maju, kedua telapak tangannya terbuka lebar, dan di tangannya, sebuah pisau ilusi diam-diam mengembun. Dia akan bertarung lagi. Melihat ini, pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin tidak menyerang lagi, melainkan minggir. Saat pedang ilusi itu mengembun, kekuatan pisau yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah area di mana Sander Ye berada bagaikan air pasang. Ekspresi wajah Sander Ye kosong. Kekuatan pedang keluar dari tubuhnya dan menangkis kekuatan pisau itu. Kekuatan pedang itu tidak lemah sama sekali. Pada saat ini, tubuh pelayan Dewa Yu tiba-tiba menjadi ilusi. Weng! Segera setelah itu, sebilah pisau panjang tiba-tiba melintas di lapangan dan menebas lurus ke arah Sander Ye. Pada saat yang sama, area tempat Sander Ye berada langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan pisau yang mengerikan itu, dan kekuatan pisau ditekan dan mundur di depannya saat ini. Kekuatan pisau sungguh mengerikan. Menghadapi pisau yang mengerikan ini, tatapan mata Sander Ye berangsur-angsur berubah dingin, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang menyambar melintasi lapangan dan langsung menuju ke cahaya pisau. Pilih menangkis lagi. Bang! Hanya dengan satu serangan pedang, cahaya bilah pisau itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan, dan pelayan Dewa Yu juga hancur dalam sekejap. Tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah Sander Ye menghempaskan pelayan Dewa Yu dengan satu pedang, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bangkit dari tanah. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah pelayan Dewa Yu dengan kedua pedang di tangannya dan menebas dengan ganas menggunakan kedua pedangnya. Dua cahaya pedang menebas secara berdampingan, menghancurkan segalanya. Pupil mata pelayan Dewa Yu tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari kengerian pedang di tangan Sander Ye. Kecuali Sander Ye benar-benar ditekan dalam hal kekuatan, pedang ini tidak akan terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Pelayan Dewa Yu tidak memilih untuk duduk dan menunggu kematian. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, ribuan sinar pisau keluar dari tubuhnya. Tetapi, sinar ini hancur saat bersentuhan dengan dua sinar pedang Sander Ye. Bang! Saat cahaya bilah pisau itu pecah, pelayan Dewa Yu langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya mulai retak dan darah perlahan mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, pelayan Dewa Pei dan pelayan Dewa Yin saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Di kejauhan, Sander Ye menatap pedang King Xuan di tangannya. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut saat ini, karena dia menemukan bahwa semakin kuat dirinya, semakin tinggi batas atas pedang King Xuan. Pedang ini sungguh tidak memiliki batas atas. Sayangnya, kekuatan dalam pedang itu bukan miliknya. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk tidak menggunakan pedang King Xuan saat ini. Masih ada celah besar antara alam dia saat ini dan 3 orang di depannya. Jika dia tidak menggunakan pedang King Xuan dan mengandalkan kekuatan Tuan Pagoda, dia tidak akan menjadi lawan dari ketiga orang ini sama sekali. Dia hanya punya waktu 2 jam sekarang, jadi dia harus membunuh ketiga pelayan ini dalam waktu 2 jam ini. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pelayan Dewa Yu di kejauhan. Pada saat ini, meskipun tubuh pelayan Dewa Yu tidak hancur total, tetapi penuh dengan retakan seperti kaca yang terkena benturan keras, dan dapat hancur total kapan saja. Pedang itu berkelebat di bawah kaki Sander Ye, dan tepat saat dia hendak menyerang, aura mengerikan tiba-tiba menyelimutinya. Sander Ye menoleh dan melihat. Tidak jauh dari sana, waktu dan ruang tiba-tiba hancur, dan seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Melihat orang itu datang, Sander Ye mengerutkan kening. Orang yang datang tidak lain adalah Lord Zuo.
Di belakang Lord Zuo, ada ratusan pria kuat tingkat atas. Setiap pria kuat ini memiliki tatapan yang tegas dan memancarkan aura yang menakutkan. Penjaga negara es. Pengawal negara es, juga dikenal sebagai pengawal nomor 1 di wilayah 9 negara, adalah pasukan elit yang dilatih oleh keluarga Zuo di negara es. Mereka juga merupakan tim pengawal yang sangat misterius. Belum lagi orang luar, bahkan tidak banyak orang di keluarga Yanet Zuo yang dapat melihat mereka. Pada saat ini, semua orang kuat dari tim penjaga ini muncul di sini. Untuk apa ini? Semua orang agak bingung. Lord Zuo menatap Sander Ye yang memegang 2 pedang di kejauhan dan berkata, "Tuan Ye, aku pikir kamu bertindak keterlaluan." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan tercengang. Tetapi tak lama kemudian, seseorang pun sadar. Orang pertama yang tersadar adalah penguasa benua Wuta. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Dia menatap Lord Zuo dengan sangat marah. Lord Zuo keluar saat ini hanya untuk memihak. Lord Zuo menatap Sander Ye dari kejauhan dengan ekspresi tenang. Alasan dia keluar sebenarnya adalah untuk menunjukkan niat baik kepada Aula Tao Penciptaan. Karena pada awalnya, negara es tidak bersentuhan dengan Aula Tao Penciptaan, yang memungkinkan benua Wuta dan kelompok tentara bayaran Dewa Budo untuk mengambil inisiatif. Tetapi sekarang, pelayan Dewa Yu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan Sander Ye. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Tentu saja, pilihan yang lebih aman adalah membiarkan Sander Ye terus bertarung dengan 3 pelayan dewa, karena nantinya, kekuatan di belakang Sander Ye kemungkinan besar akan keluar, dan saat itulah keluarga Zuo akan dapat mengetahui kekuatan sebenarnya di belakang Sander Ye. Tetapi dia tidak memilih langkah aman ini. Karena dia yakin bahwa kekuatan di balik Sander Ye pasti tidak sekuat Aula Tao Penciptaan. Jika kekuatan di balik Sander Ye muncul dan ditekan dan dibunuh oleh Aula Tao Penciptaan, maka tidak ada gunanya bagi keluarga Zuo untuk muncul. Menambahkan lapisan gula pada kue tidak akan pernah lebih baik daripada memberikan bantuan yang tepat waktu. Sekarang dia mengajak orang keluar untuk mengambil sikap yang kuat, itu seperti memberikan bantuan tepat waktu. Dia ingin mengubah situasi negara es yang awalnya pasif menjadi aktif. Mendengar perkataan Lord Zuo, Sander Ye mengerutkan kening dan menatap Lord Zuo, "Nona Yanet Zuo dan aku berteman." "Tuan Ye." Lord Zuo langsung menyela Sander Ye, "Yanet dan kamu tidak pernah berteman, dan keluarga Zuoku tidak memiliki hubungan apapun denganmu, jadi tolong jangan mencoba menjalin hubungan." Sander Ye menatap Lord Zuo tanpa berkata apa-apa. Lord Zuo melanjutkan, "Tuan Ye." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Jangan bicara omong kosong karena keluarga Zuo telah memilih untuk membantu Aula Tao Penciptaan, kita adalah musuh. Karena kita adalah musuh, mari kita bertarung saja." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Satu kilatan cahaya pedang langsung muncul di depan Lord Zuo. Lord Zuo menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju. Tinju itu bersinar bagai air terjun. Bang! Begitu cahaya tinju itu muncul, cahaya itu langsung hancur dalam sekejap. Lord Zuo langsung terkejut dan mundur dengan keras. Begitu dia berhenti, tinju kanannya langsung retak dan darah berceceran. Lord Zuo menunduk menatap tangannya yang retak, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang di tangan Sander Ye di kejauhan. Pedang ini lebih kuat dari yang dia duga. Di kejauhan, Sander Ye tidak ingin membuang waktu dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, aura mengerikan lainnya tiba-tiba melonjak dari jauh. Sander Ye menoleh dan melihat. Beberapa ratus kaki di kanan,
ruang dan waktu tiba-tiba retak. Kemudian, penguasa benua Wuta, Humo, berjalan keluar perlahan bersama sekelompok pengawal benua Wuta. Humo melirik Lord Zuo dengan dingin. Dia sangat tidak senang karena Lord Zuo adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Saat Humo berjalan keluar, aura kuat melonjak dari sisi lain. Pemimpinnya tidak lain adalah Pak Gu, wakil kelompok tentara bayaran Dewa Budo. Di belakangnya diikuti oleh sekelompok prajurit teratas kelompok tentara bayaran Dewa Budo. Pak Gu melirik Humo dan Lord Zuo dan tidak berkata apa-apa. Melihat keluarga Zuo, keluarga Wu, dan kelompok tentara bayaran Dewa Budo semuanya keluar untuk memihak, wajah Yunot Helian tiba-tiba menjadi gelap di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zuo juga akan keluar untuk berdiri di pihak Aula Tao Penciptaan. Pada saat ini, aura kuat lain datang dan samping. Semua orang menoleh dan melihat ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh. Lalu seorang wanita perlahan berjalan keluar. Orang yang keluar adalah Ling Yapan, dan di belakangnya ada sekelompok prajurit top klan Pan. Satu saat melihat Ling Yapan, Sander Ye mengerutkan kening. Ling Yapan menatap Sander Ye, Tuan Ye, meskipun kita pernah saling kenal sebelumnya dan pernah berinteraksi, aku minta maaf, klan Pan telah memilih Aula Tao Penciptaan. Bersambung.